Halo semuanya. Buat kalian yang senangnya mengunjungi objek wisata alam saat liburan, kalian pasti akan suka dengan kota yang akan saya kunjungi dalam episode Backpackeran kali ini. Karena kota yang akan saya kunjungi kali ini memiliki objek wisata alam yang sangat lengkap. Di sana, kalian bisa merasakan hiking di gunung, berpetualang di hutan, bermain di pantai, snorkeling. Bahkan, kalian juga bisa melihat aktivitas berbagai macam hewan liar dari jarak dekat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kota yang akan saya kunjungi, ikuti terus perjalanan saya kali ini yang akan saya rangkum dalam beberapa video. Karena siapa tahu, informasi dari saya bisa menginspirasi untuk liburan kalian berikutnya. Betul sekali, kota atau daerah yang saya maksud di awal video adalah Banyuwangi. Terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di bagian ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, sekaligus kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa. Untuk menuju ke sana, saya berangkat dari stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api Blambangan. Yang kebetulan beberapa bulan lalu, atau lebih tepatnya mulai tanggal 26 Juli 2024, PT KAI memperpanjang rute KA Blambangan dari yang semula Ketapang sampai Semarang Tawang menjadi Ketapang sampai Pasar Senen. Perubahan tersebut sekaligus menjadikan KA Blambangan menduduki tata tertinggi sebagai kereta api dengan rute terpanjang di Indonesia dengan jarak tempuh 1031 km. Dalam satu rangkaian KA Blambangan ini, terdapat dua kelas kereta yang bisa kalian pilih. Yang pertama, kelas ekonomi dengan harga tiket Rp505.000 dan kelas eksekutif dengan harga tiket Rp775.000. Kalau kalian tanya ke saya, apakah ada pilihan kereta lain yang lebih murah untuk sampai ke Banyuwangi? Jawabannya tentu aja ada ya. Tapi kalian harus bisa kompromi dengan fasilitas kereta yang apa adanya dan waktu perjalanan yang lebih lama. Karena kalian harus transit dan berganti kereta di Surabaya. Cara tersebut biasanya digunakan oleh para backpacker yang ingin pergi ke Bali dengan mode hemat. Karena keretanya udah siap, sekarang kita langsung masuk aja ya. Dalam perjalanan kali ini, saya membeli tiket kelas ekonomi dengan harga Rp505.000. Untuk lokasi kursinya, saya duduk di ekonomi 3 nomor 2D. Oh iya, walaupun ini kelas ekonomi, tapi kalian gak perlu khawatir soal kenyamanan dan arah duduk kursinya. Karena kelas ekonomi KA Blambangan ini sudah menggunakan kereta New Generation yang memiliki kursi jauh lebih nyaman dari kursi tegak. Dan yang pasti, kalian akan duduk searah sesuai dengan jalannya kereta.
Hal pertama yang saya notice ketika duduk adalah ternyata kursi ini memiliki legroom yang cukup lega. Tinggi saya 169 cm, masih bisa selonjoran seperti ini. Bisa jadi ini karena saya duduk paling depan ya. Tapi kalau saya lihat kursi yang lain, sepertinya sama aja sih. Satu-satunya kekurangan yang akan kita rasakan untuk posisi duduk di bagian depan ini, paling cuma nggak tersedia kantong yang ada di belakang kursi aja kayak gini. Untuk sisanya sih, sama aja dengan kursi yang lain. Seperti yang sempat saya infokan sebelumnya, KA Blambangan sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation. Kereta ini menggunakan kursi tipe Captain Seat berwarna biru polos, berbahan kulit sintetis. Menurut saya sendiri, kursinya terasa empuk dan cukup nyaman saat diduduki. Apalagi kursi ini juga dilengkapi fitur reclining. Jadi, kalian bisa menyesuaikan posisi duduk sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Untuk posisi tombol pengaturannya berada di samping kursi ya. Sandaran tangan yang ada di tengah juga bisa diangkat nih. Ini bisa bikin ruang gerak penumpang jadi lebih leluasa. Dan seperti biasa, di area kursi disediakan meja kecil dan 2 buah colokan yang bisa kalian gunakan untuk mengisi daya gadget kalian. Selain kursi, kereta New Generation ini juga mengupgrade tampilan rak bagasinya. Dari yang sebelumnya menggunakan rak besi, di kereta New Generation ini terlihat lebih rapi dan modern dengan rak bagasi berbahan plastik yang ringan dan kuat. Lalu perbedaan selanjutnya, sistem pendingin udara pada kereta ini sudah menggunakan AC sentral. Berbeda dengan kelas ekonomi biasa yang masih menggunakan AC split. Tepat jam 12:15, kereta mulai diberangkatkan. Kereta ini akan menempuh jarak 1031 km untuk sampai ke stasiun Ketapang Banyuwangi dengan waktu tempuh kurang lebih 16 jam 40 menit dan perkiraan waktu sampainya pada jam 4:55. Dalam rutenya, kereta ini melayani 27 stasiun, di antaranya stasiun Pasar Senen yang jadi titik awal keberangkatan dari Jakarta, lalu stasiun Cirebon, Semarang Tawang, Surabaya Pasar Turi dan Surabaya Gubeng, Jember, dan stasiun Ketapang sebagai stasiun pemberhentian terakhir di Banyuwangi. Selamat siang, berkenan makanan dan minuman yang salah ya. Sekarang kita coba lihat ya, seperti apa toilet dari kereta ekonomi New Generation ini. Didominasi dinding berwarna putih, toilet kereta ini terlihat minimalis dan memberikan kesan bersih dan rapi. Untuk kelengkapan toiletnya sama aja ya dengan kereta ekonomi yang lain. Di sini ada mini wastafel, sabun cuci tangan, cermin, tisu, tempat sampah, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan hand dryer. Nah, untuk jendelanya kebetulan masih bisa dibuka nih. Kalian bisa buka jendela ini untuk mengatur sirkulasi udara selama berada di dalam toilet.
Gendeng calon penumpang kereta api Belambangan Express. Sekitar jam 3 sore, kereta sampai di stasiun Cirebon. Di sini kereta berhenti sekitar 5 menit untuk mengisi tangki persediaan air di toilet. Seperti biasa, jika kereta berhenti cukup lama, sebagian penumpang akan memanfaatkan momen ini untuk merokok atau hanya sekedar meregangkan otot agar tidak pegal dalam perjalanan. Salah satu hal yang selalu saya nikmati dalam perjalanan naik kereta adalah ketika menemukan pemandangan jalan dan perkotaan. Laju kereta yang cepat membuat semua objek di luar terus berganti setiap detiknya, yang terkadang memberikan kejutan atau menimbulkan rasa penasaran. Tidak seperti pemandangan sawah atau perkebunan yang terasa sangat monoton dan membosankan. Oh iya, karena rute kereta ini lewat jalur utara, jadi ada bonus pemandangan laut nih, yang bikin pemandangan jadi lebih bervariasi dalam perjalanan ini. Buat kalian yang mau menunaikan ibadah sholat, kereta ini menyediakan musola ya. Lokasinya berada di kereta restorasi. Ukuran musolanya memang tidak terlalu besar, tapi tetap lebih leluasa daripada kalian sholat di kursi. Jam 18:20, kereta sampai di stasiun Semarang Tawang. Di sini kereta berhenti sekitar 10 menit untuk mengisi kembali tangki persediaan air toilet. Sekitar jam 10 malam, sistem penerangan di kereta api mulai beralih ke mode malam. Pencahayaan yang lebih redup ini membuat suasana kereta menjadi lebih nyaman dan tentunya sangat membantu untuk para penumpang yang ingin beristirahat. Tertukar untuk pintu keluar stasiun Ketapang berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah duduk dan dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna. Pemirsa manajemen PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan tujuan akhir stasiun Ketapang. Pintu keluar stasiun Ketapang berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Terima kasih. Setelah hampir 17 jam perjalanan, saat ini kereta saya persiapan masuk stasiun Ketapang Banyuwangi sebagai stasiun pemberhentian terakhir. Oh iya, di hari pertama kedatangan saya di Banyuwangi ini, rencananya, saya akan mengunjungi salah satu destinasi wisata terkenal yang berada tepat di wilayah perbatasan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Di sana, kita bisa melihat aktivitas berbagai macam hewan liar dari jarak dekat. Nah, buat kalian yang mau tahu seperti apa tempatnya, kalian tunggu aja ya di video saya selanjutnya.
Oke teman-teman, sekian video backpackeran ke Banyuwangi part 1. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.